Suasana dalam rumah sore itu terasa tegang. Lampu ruang tamu menyala temaram, bayangan furnitur jatuh panjang di lantai seakan ikut menyimpan rahasia besar yang hendak pecah. Radit dan Mirsa berdiri berhadapan, wajah keduanya sama-sama serius. Radit dengan nada keras memohon agar rumah tangga mereka jangan sampai berakhir. Sementara Mirsa tampak lelah, air matanya jatuh perlahan karena sudah tak sanggup lagi menanggung semua kebohongan yang menjerat hidupnya. Mirsa mencoba berkata dengan tenang, namun suaranya bergetar. Ia ingin melepaskan diri, ia ingin bercerai, tapi Radit keras kepala. Ia menolak segala alasan Mirsa, bersikeras mempertahankan sesuatu yang sudah lama retak. Suasana ruang tamu dipenuhi ketegangan yang sulit digambarkan. Tanpa mereka sadari, Karina masuk diam-diam melalui pintu samping. Ia sengaja pulang lebih cepat karena curiga dengan gerak-gerik Radit. Dari ambang pintu, ia mendengar jelas perdebatan serius antara suaminya dan Mirsa. Kata perceraian berulang kali terdengar, membuat tubuh Karina gemetar. Perlahan, Karina melangkah maju, masih berusaha menahan napas agar tidak ketahuan. Dari balik gelar kayu, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Radit menatap Mirsa dengan penuh emosi. Saat itu juga, potongan-potongan kecurigaan yang selama ini menghantuinya muncul kembali. Jas Radit yang pernah beraroma parfum wanita, kebiasaan Radit yang selalu gelisah ketika menerima telepon, hingga sikap Radit yang terus menghindar setiap kali Karina ingin mempertemukan dirinya dengan Mirsa. Air mata Karina jatuh begitu saja. Tangannya gemetar, menutup mulut untuk meredam isak, tapi tubuhnya sulit menahan guncangan batin. Ia merasa ditikam 2 kali oleh suami yang ia cintai dan sahabat yang ia percaya. Akhirnya, Karina tak mampu lagi bersembunyi. Ia melangkah masuk ke ruang tamu. Suara langkah kakinya membuat Radit dan Mirsa tersentak. Radit langsung pucat, tubuhnya kaku seperti kehilangan kata-kata. Mirsa menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah menahan tangis, tak tahu harus berkata apa. Karina berdiri di hadapan mereka dengan wajah penuh air mata, matanya merah menatap keduanya. Sorot itu tajam, penuh kecewa, marah sekaligus hancur. Tak ada kata yang terucap, hanya keheningan panjang yang menyesakan. Radit mencoba mendekat, ingin memberi penjelasan, tapi tatapan Karina menghentikan langkahnya. Tatapan itu jelas menunjukkan semua sudah terbongkar, tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Mirsa pun terpaku, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sendiri juga korban, namun mulutnya seakan terkunci. Situasi di dalam rumah itu kini dipenuhi rasa hancur, amarah, dan pengkhianatan yang tak termaafkan. Karina akhirnya berbalik, melangkah keluar dengan tangis tertahan. Suara pintu dibanting menambah getir suasana. Radit hanya bisa berdiri mematung, sementara Mirsa jatuh terduduk menangis dalam diam. Langkah kaki Karina berderap cepat menuju kamar pribadinya, nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar, matanya masih basah oleh air mata. Begitu pintu kamar terbanting keras, suara dentumannya menggema ke seluruh rumah. Tak lama Radit menyusul masuk dengan wajah penuh panik. Suasana kamar seketika berubah menjadi medan pertarungan batin. Karina berdiri membelakangi Radit, menatap kosong ke arah cermin. Dari pantulan kaca terlihat wajahnya yang hancur sekaligus sorot marah yang berapi-api. Radit mencoba meraih tangan Karina, namun Karina menepis dengan kasar. Suara Karina pecah, penuh kemarahan bercampur luka. Ia menuntut pengakuan, menuntut kejujuran yang selama ini ditutup-tutupi. Semua kecurigaan akhirnya terjawab, dan yang ia lihat dengan mata kepala sendiri sudah cukup menjadi bukti. Kata-katanya keluar terbata, bercampur tangis dan amarah. Radit tak mampu menjawab dengan lantang. Suaranya pelan, penuh rasa bersalah.
Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin melindungi Karina dari rasa sakit yang lebih dalam. Namun alasan itu hanya membuat Karina semakin marah. Baginya, kebohongan tetaplah kebohongan. Kamar yang biasanya menjadi ruang penuh kehangatan kini berubah dingin. Karina berjalan mondar-mandir, kedua tangannya gemetar, air matanya terus jatuh. Radit berusaha mendekat, namun Karina kembali menjauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Karina akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat Radit terdiam membisu. Ia menyebut Mirsa bukan sekadar orang biasa, melainkan sahabat yang dulu ia percaya. Korban dibayangi trauma atas insiden barusan dan disudutkan oleh tuduhan orang-orang. Reza berada di persimpangan besar yang akan menentukan segalanya. Apakah ia akan maju membela Mirsa di depan umum meski melawan arus, atau memilih diam sementara dan mencari bukti diam-diam demi menegakkan kebenaran. Di rumah sakit, Ranti berjuang antara hidup dan mati. Kesaksiannya bisa menjadi kunci yang menentukan nasib Mirsa. Namun hingga saat itu, semua pihak masih terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Situasi semakin genting karena setiap detik bisa mengubah arah hidup mereka selamanya. Kerumunan di sekitar gedung semakin gaduh. Bisikan-bisikan yang tadinya hanya lirih kini berubah menjadi tuduhan terbuka. Mirsa berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Rasa takut, bingung, dan bersalah bercampur menjadi satu, meskipun ia tahu dirinya tidak pernah mendorong Ranti. Di tengah situasi kacau itu, Reza melangkah maju, tatapannya tajam, suaranya lantang memecah kebisingan. Ia berdiri tepat di samping Mirsa, seolah menjadi tameng yang melindunginya. Semua orang terdiam sejenak, terkejut melihat keberaniannya. Reza menegaskan bahwa Mirsa tidak bersalah. Ia meyakinkan orang-orang bahwa ia mengenal baik siapa Mirsa sebenarnya. Ia juga menyinggung watak Ranti yang penuh emosi, membuat semua orang mulai berpikir ulang.